Bang, saya ingin tanyakan ini pada saat Abang kan pernah membela Persib juga kan, di mana Abang itu menangis. Itu menunjukkan bahwa Abang itu besar sekali mencintai Arema dan Aremania. Seberapa besar nih Bang sampai Abang meneteskan air mata itu Bang? Abang itu sebenarnya seharusnya abang main yang waktu Arema itu. Abang seneng sayang sama Arema, tapi yang abang sayangkan, abang cintakan itu adik-adik abang yang abang harus menentang. Jadi kapan abang duduk, abang mikirkan, aduh ini aku harus, karena abang itu nggak bisa main, bukan karena abang cintakan Arema. Abang seneng sayang sama Arema, tapi yang abang sayangkan, abang cintakan itu adik-adik abang yang abang harus menentang. Jadi kapan abang duduk, abang mikirkan, aduh ini aku harus, karena apa ya, deketnya abang sama kalian semuanya itu udah buat abang sampai abang nggak bisa main lawan sama kalian semuanya. Jadi makanya tuh kapan itu abang kasih perjalanan udah di dalam ruang kamar ganti itu kan di Stadion Kanjuruhan itu kan abang kasih tahu sama pelatih Robi Dawi kan, namanya kan, ya aku nggak bisa main. Tapi bicara lah, ya orang main bisa. Kalau aku nggak bisa, mental emosiku nggak bisa main, nggak ada guna kan. Iya. Mendingan orang lainnya itu main. Ya karena faktor yang individu yang abang sama-sama waktu abang di Arema itu yang buat abang sulit untuk main itu. Nah, meskipun Abang main di Persib Bandung, Bang Along dulu juga pernah menolong Arema. Karena Bang Along cetak gol pada saat Persib lawan Wamen Abang ya? Wamena, iya. Ya, nah, itu salah satu momen juga kita membuat selisih. Karena pada saat itu kan Arema di posisi di bawah. Dan karena gol Abang di Papua itu membuat Arema punya sedikit nafas panjang untuk bisa lolos dari jurang degradasi. Saya masih ingat itu. Ya, abang di Persib juga itu abang ada masalah sendiri juga. Abang nggak pikir soal Arema yang di bawah apa semuanya kan. Tapi di sana juga kan ada faktor nggak kompak apa tuh semuanya kan. Jadi itu di sana abang ada tujuan lainnya, tapi lebih sulit ya, soalnya ada banyak pemain bintang apa semuanya. Abang debut di timnas itu tahun berapa Bang? Abang debut timnas itu tahun 99 di timnas senior itu Bang? Arab. Timnas senior di Qatar gitu, main lawan sama tim Malaysia uji coba di sana. Jadi uji coba ada training tour di sana, kita juga training tour di sana. Di Qatar. Bukan di Dubai, Doha. Doha, ya. Dan tahun 99. Cetak gol pertamanya Bang di senior. Abang cetak gol pertama tahun 2001 lawan sama tim apa tuh tim tuh? Bahrain, Kuwait. Kita lagi itu kualifikasi Piala Dunia, main di National Stadionnya Singapura gitu kan. Ya. Jadi kita ketinggalan 1-0. Abang daripada bangku cadangan masuk 15 menit udah mencetak 1-1. Ya. Bang Along ini rekornya di timnas masih belum terpecahkan karena mencetak 17 gol di Piala AFF. Dan satu pertandingan Abang Along ini cetak 7 gol. Itu mimpi apa itu Bang? Kok bisa Abang cetak 7 gol itu? Abang itu sebenarnya itu kan abang main yang asisnya yang bagus, Den. Abang cuma masukkan aja itu. Gampang-gampang golnya. Tapi hari itu memang hari istimewa. Abang nggak bisa jelaskan. Memang ada, kalau abang tendang daripada mana aja itu, abang rasa di kamar mandi juga bisa gol itu semuanya.
memang hari itu memang benar-benar istimewa. Tapi salah satu gol juga itu abang cetak gol salto juga. Wah, kapan abang salto itu abang harap-harap gol itu nggak masuk. Tapi abang kalau salto kayak nggak sakit jatuhnya bang ya? Enggak lah, soalnya kan udah belajar tekniknya daripada muda kan. Ya kan, jadi jatuh badannya gimana, posisinya gimana, apa semuanya. Cuma satu kali aja abang pernah cedera. Itu cetak gol di Piala AFC. Itu terlalu tinggi abang lompat sekali jatuhnya itu. Pinggang abang tuh jadi cedera. Jadi cedera. Bang, cuma satu kali aja. Sekarang kan abang udah jadi pelatih. Pada saat melatih ini bang, sulit nggak bang? Kang abang dulu kan dikatakan pemain yang setidaknya ya bukan pemain yang manut gitu kan, maksudnya katakan abang kalau udah punya prinsip ya abang terserah abang, yang penting abang tanggung jawab di lapangan cetak gol gitu. Sekarang kan abang posisinya dibalik ini abang ini. Sulit nggak bang kadang ngelatih itu sulit nggak bang? Jadi yalah, ngelatih itu semuanya tekanan ya Den. Jadi tekanan daripada manajemen, tekanan daripada prinsip diri sendiri, tekanan daripada karakter pemain, apa itu semuanya kan. Tapi kalau kita dapat kuasai apa semuanya ini, kita udah planning kita bagus, kita punya preparasi bagus, kita dapat tenangkan diri kita, insya Allah kita ngerti apa yang kita mau, visi sama misi kita jelas, ya insya Allah semuanya baik. Tapi abang kan masih pelatih muda gitu kan, abang masih belajar apa. Yang paling penting itu harus ada mentor, ya kan. Jadi apa yang abang lakukan, abang kan bukannya pemain yang disiplin apa dulu di luar lapangan, ya kan. Tapi apa yang abang ngerti, yang disiplin abang, determinasi abang, dedikasi abang di dalam lapangan, itu yang paling top buat diri abang, ya. Dan abang gunakan faktor itu untuk kasih tahu sama pemain-pemain gitu. Abang kalau sama pemain-pemain itu gampang, soalnya abang tahu urus, abang gimana manajemen abang itu. Abang alhamdulillah bagus, ya kan. Jadi ada bagusnya dulu abang apa yang abang lakukan dulu, abang bisa di praktek lah. Jadi Bang Alok ini berarti kalau ada pemain yang katakanlah agak sedikit bohong ke pelatih, Abang Alok pasti tahu karena ini pasti gini lah. Iya. Ya waktu di yang di SEA Games itu kan banyak pemain muda kan. Iya. Jadi apa yang dilakukan atau apa yang daripada gerakan badan aja dulu tuh abang udah ngerti apa tujuannya, apa mau dilakukan semuanya. Itu faktor kelebihan karena abang dulu pemain juga kan. Iya. Ya. Pada saat Bang Along jadi pelatih sering kali ngasih tahu saya kalau saya sebagai pemain sayap kalau bola itu jauh dari gawang setidaknya crossing harus di sini, kalau dekat dengan gawang harus dari sini, dan pergerakan antara saya dengan pemain belakang pasti Bang Along kasih tahu, meskipun saya pasti udah dulu. Meskipun sampai sekarang Bang Along juga sering saya mintain pendapat setiap kali ketemu, baik itu ketemu maupun WA, pasti saya apa sih masukan buat pemain sayap itu. Lalu gini, Bang Along pasti ngasih tahu. Iya. Masukan untuk pemain-pemain sayap sekarang? Iya. Wah. Yang kamu beda ya Den, kamu tuh istimewa, kamu bisa lewati orang. Kalau abang lihat kamu tuh kayak Iniesta yang bisa lewat orang dengan gampang gitu, pemikiranmu lebih cepat. Tapi di sepak bola modern sekarang itu pemain sayap harus pintar gimana mau masuk untuk mencetak gol juga dengan assist. Ya, itu yang paling penting. Jadi kapan daripada kecil kecepatan itu harus diunggulkan.
latihan teknik, latihan dribble, untuk buat keputusan itu di apa yang paling cepat, pengertian antara pemain sayap dan penyerang harus top, harus kerjasama selalu. Itu yang paling penting lah pada abang. Kayak kapan engkau waktu tahun kita juara itu umur 18 udah tahu, itu abang udah ngerti kapan Milo datang, abang udah bicara ini kita ada balance di gelandang. Soalnya ada Dendi yang bisa atur tempo dengan permainannya dia. Terus kita ada tenaga daripada Hendro. Jadi di gelandang itu kita udah ada pemain kunci untuk berapa tahun ke depan. Itu yang abang udah kasih tahu Milo yang harus dia jaga pada momen itu kapan pertama kali dia datang. Jadi ya untuk pemain sayap ya kalau abang bicara kapan kau main di kiri, sekarang bisa main di kanan, harus beradaptasi ya kan. Jadi harus banyak pemain yang aspirasi untuk menjadi pemain Arema yang di Kota Malang harus lihat kepada satu sosok Dendi Santoso untuk jadi pemain yang bagus. Karena kalian dan kau aja sendiri udah membuktikan apa yang kau lakukan itu semua bisa cetak, bisa assist, yang dedikasi kamu kepada klub Arema itu luar biasa kan. Jadi harus jadi panutan kepada anak-anak yang mau jadi pemain Arema di depan di Kota Malang itulah. Ya itu aja. Abang, saya sama Bang Along ini ingat momen saya kasih assist di Stadion GBK dengan gaya Noah Alamsyah kali ini dan sangat pelan. Sebuah pesta kemenangan bagi Arema Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kadang kalau kita sudah loyo, katakan loyo dalam arti itu kita pada waktu menit 60, menit 70 masih belum cetak gol. Bang Along ini punya cara tersendiri untuk membuat tim ini menjadi semangat dengan caranya. Kadang tiba-tiba Bang Along bermain keras, sliding stopper, sliding back itu. Mungkin itu untuk membuat gairah lagi ya Bang ya. Dengan Iya kan. Satunya kan ini sifat abang yang ada daripada abang kecil. Karakter abang yang nggak seneng mau kalah. Lepas itu juga sifat karakter membela, ya kan. Jadi kapan abang kalau jatuh, ya kan sama teman pasti abang mau sama-sama bangun, ya kan. Jadi kapan abang lihat kalian semuanya kalau udah loyo bukan di Arema aja, sama di timnas, baik di Tampines gitu kan. Antara cetak gol ataupun sliding, pokoknya ada urusan sama emosi aja, pasti yang lain pasti, aduh, abang Alung udah kayak gini ya, udah harus lewat nih, udah harus bangun, ya kan? Ya kayak gitu lah. Dan abang banyak gunakan emosi daripada ini untuk bangunkan kalian semuanya. Tapi penampilan Bang Along sekarang beda Bang sama dulu Bang. Sekarang lebih rapi. Celana, kalau dulu kan celana pendek, pergi golf gitu kan. Kalau dulu abang ya pemain harus rasa ya gimana kayak rasa spesial lah gitu kan. Tapi kalau udah jadi pelatih, kalau udah jadi manajer gitu kan harus kayak jadi satu role model kan, jadi panutan gitu kan. Ya karena kita kan di depan melambangkan klub yang kita kita pegang gitu kan. Jadi kalau dulu abang sebagai pemain abang merokok apa kan, sekarang abang udah berhenti, nggak ada merokok sama sekali. Ya karena abang tahu ini semuanya kan nggak bisa satu pelatih lakukan apa semuanya. Jadi ya kayak abang bicara gitu, kalau abang udah tetapkan
mata abang pada satu gol, ya dedikasi abang, determinasi abang itu semuanya ke arah itu, ya kan. Jadi kalau abang rapi, tim abang rapi, ya insya Allah semuanya ya kita semoganya jadi rapi lah, jadi senang ya semua perjalanannya. Bang Along itu pernah ngasih saya wejangan dedikasi, cinta, tapi tidak kalah penting apa Bang? 3S, pengorbanan, ya Bang ya? Wah, abang udah berapa banyak. Farudin aja minta abang cakap 3D, determinasi, dedikasi sama disiplin lor. Harus selalu penting. Ya kan? Kalau apa banyak lah, banyak benda abang. Abang ini kadang-kadang dan terlalu banyak ngomong sampai abang lupa apa yang abang ngomong. Kalau disuruh ingatkan abang sampai lupa, semuanya harus dicatat apa semuanya. Iya sih, abang kemarin ketemu juga selalu ingatkan terus. Waktu abang 2019 ke Surabaya juga selalu bilangin saya gini. Alhamdulillah hubungannya saya sama Bang Along sama Pak Ridwan tetap terjaga. Sekarang Tommy Pranata jadi pelatih di dekat rumah di Asifah sini Bang. Tommy Pranata. Ya, dia di Malang sekarang? Iya. Sekarang dia tinggal di Malang terus Bang. Oh bagus lah. Ya kan abang ada pikir di mana dia apa sebenarnya. Ya dan pokoknya yang siapa-siapa yang sama kita apa semuanya ya hidupnya bagus, bahagia ya itu yang paling utama kan. Iya. Bang, ini ada jawab cepat Bang ya? Iya. Game lah, game ya. Iya. Ayo. 3 lah. Ini pertanyaannya 3 pertanyaan apa? Oke. Jawab cepat. Bakso Malang atau bubur yang di Singapura? Bubur. Soalnya abang memang daripada dulu nggak suka bakso. Milo atau Robert? Robert. Karena Robert manajemennya bagus, dia ngerti. Sedikit sulit. Roman atau Esteban? Roman atau Esteban? Abang pilih Roman. Soalnya Roman itu di lini menyerang ya sama abang. Ya kan? Jadi abang punya persepahaman sama Roman lebih daripada daripada ST. Mustafiq Farudin atau Ridwan? Abang harus bicara nih Ridwan. Soalnya kita memang Ridwan udah kayak sosok adik ya buat abang. Sekarang alhamdulillah Farisi juga timnas sekarang Bang. Ya, abang senang lihat perkembangan dia sama Hendro semuanya. Ya kan? Terus Arema atau Persib Bang? Arema lah jelas. Aremania atau Boboto? Aremania lah, tentu soal Aremani. Kalau Arema atau Tampines Bang? Kalau Arema sama Tampines, ya Arema juga lah. Soalnya Tampines, kalau di Tampines, abang profesional. Abang nggak pikir soal hubungan. Iya. Soalnya di sana kan hasil, klub yang menuai hasil ya kan gitu. Jadi abang profesional, abang harus cetak gol. Tapi kalau di Arema, abang gunakan emosi abang karena abang di sana, abang kapan pertama kali datang itu semuanya anak muda. Jadi kapan abang di sana, abang rasa bertanggung jawab untuk membina. Iya, jadi makanya abang pilih ke Arema. Pertanyaan terakhir Bang. Ini kan seandainya suatu saat mungkin kan ada kemungkinan juga abang dihubungi sama manajemen untuk melatih Arema ya Bang ya. Gimana Bang? Itu kan lihat sama ada manajemennya sama abang bisa setuju dengan apa visi-misinya abang gitu kan. Dan kena lihat manajemennya ekspektasi juga apa juga. Ya kan kalau untuk bela untuk melatih di luar negeri di mana-mana pun itu satu kejayaan buat abang apalagi di Arema.
Ya kan, pasti abang senang untuk kembali apa apalagi kalau kembali ke tempat yang abang sukses satu kali kan semuanya. Ya lah pasti nggak mungkin abang tolak kemungkinan itu. Bang, masih ingat nggak Bang momen pada saat membawa juara dan itu konvoi 7 hari, ingat nggak Bang? Itu abang nggak ngerti sama sekali ya, kenapa orang tuh bisa kayak keluar ya kan, soalnya abang udah juara AFF itu kan pada Suzuki ya kan. Di Singapura itu kalau konvoi abang itu kayak lihat nggak ada sama orang sama sekali kan. Di sana kan udah pada pagi sampai ke sore gitu kan. Iya. Ya itu ya istimewanya orang-orang di sana kan. Tapi buat abang itu kan, aduh kayak gila aja gitu kan, diri bawa panas naik jeep ke sini sana. Abang sering bawa juara, tapi momen yang paling nggak bisa atau nggak ada di yang lain ya pada saat membawa tim Arema juara, karena 7 hari itu abang konvoi terus. Wah itu gila tuh ya. Tapi ya lah pantas ya. Itu momen paling senang buat abang karena abang tahu kita Liga Juara itu lama kan Den, orang nggak juara kan. Jadi kapan kita juara waktu itu abang ngerti yang kita udah lakukan, bukan kita juara dengan main nggak cantik gitu. Kita tunjuk orang, kita main terus kita juara, kita menang hati pendukung semuanya. Sampai ke hari ini abang pasti nggak kalau yang orang yang saksikan apa yang kita lakukan itu nggak bakal lupa. Jadi abang ngerti itu yang paling yang momen yang paling sampai ke hari ini abang bangga karena apa itu ya, emang saya juga masih nggak habis pikir kok bisa 7 hari itu 7 hari ya. Apa juga itu siapa yang urus sampai 7 hari gitu ya? Nggak ada Bang ya, emang bukan pemilihan sih, emang keinginan Aremania konvoi karena udah lama Bang, dari tahun berapa kita juara itu kan sampai 2009 2010 kan. Lagi satu momen yang abang ingat itu kapan kita menang sama Pelita 6-1 ya kan. Abang ingat lagi yang dorang itu daripada Kanjuruhan, separuh dari pendukung jalan kaki pulang ke Kota Malang. Soalnya katanya dia udah lama gak cetak gol lebih daripada 5. Kalau lebih daripada 5 jalan kaki ya. Itu aja abang aja mikir kan, ya berapa kilo orang-orang ini gendeng jalan kaki. Bang Along, di mata Bang Along, Aremania dan Aremanita itu seperti apa Bang? Aremania sama Aremanita. Iya. Iya lah, orang sepertinya ya gimana ya, isi sama kuku lah. Kalau klub gak ada, ya nggak bisa lepaskan lah kayak gitu. Aremania sama Aremanita tuh harus ada kompak semuanya. Jadi pemain-pemain semuanya bisa motivasi klub Arema lebih sukses gitu lah. Abang di sana itu jujur, Aremania sama Aremanita itu buat abang permainan abang lebih daripada 100% karena jiwanya mereka itu selalu abang dapat rasakan di setiap pertandingan. Buat semua orang yang melihat video ini, jangan lupa subscribe ke channel Dendi 41 Santoso di YouTube. Salam satu jiwa, Arema. Banyak pesan yang bisa kita ambil dengan obrolan santai saya dengan Bang Along. Baik saya maupun kalian yang mendengarkan atau melihat channel YouTube saya ini. Siapa lagi yang saya akan ajak ngobrol santai di Skuad Juara. Tapi jangan lupa subscribe dan komen biar saya dengan tim channel YouTube saya ini semangat membuat konten yang lebih seru lagi. Oke? Dadah. Salam satu jiwa.